Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi di Diari VW. Kali ini saya akan share pengalaman saya tentang toksoplasma. Tapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalian tahu toksoplasma itu apa? Toksoplasma itu bukan virus, bukan kuman ataupun bakteri. Tetapi toksoplasma adalah parasit yang tergolong protozoa yang kita sebut dengan Toxoplasma gondii. Nah, apa aja sih penyebab toksoplasma itu? Pertama, dari hewan peliharaan. Untuk kalian yang punya hewan peliharaan, tolong jaga kebersihannya ya. Karena hewan yang paling cepat terinfeksi oleh toksoplasma adalah salah satunya kucing. Karena di dalam tubuh kucing itu toksoplasma berkembang biak secara cepat dan mudah menularkan ke yang lainnya. Penularan toksoplasma pada hewan kucing itu bisa melalui perkawinan maupun tidak perkawinan. Melalui perkawinan, toksoplasma itu menghasilkan ookista sehingga bisa menularkan ke hewan yang lain, bahkan ke manusianya juga. Nah, toksoplasma ini bisa menyerang hewan, manusia, ibu hamil, dan yang lainnya juga. Nah, jadi untuk kalian yang punya hewan peliharaan, tolong jaga kebersihannya ya. Tolong dijaga kandangnya tetap bersih dan tempat makannya juga tetap bersih. Kalian pernah nggak sih membelai hewan kalian dari kepala sampai ekor, dan tanpa nggak sengaja kamu pernah megang juga bagian anusnya atau bagian mulutnya. Nah, bagian anus dan bagian mulut itu adalah salah satu nama jembatan yang cepat terinfeksi toksoplasma. Nah, kita kan tidak pernah tahu kan hewan kita itu terinfeksi toksoplasma apa enggak, dan kotoran hewan dapat menularkan toksoplasma secara cepat. Kalian yang sedang program hamil sebaiknya menjaga hewan supaya bersih. Kalau bisa hindari untuk memegang hewan peliharaan kalian, dan lebih baiknya nggak usah ada hewan peliharaan dulu biar program hamil kalian bisa berjalan dengan lancar dan cepat memiliki keturunan. Yang kedua penyebab toksoplasma adalah yaitu makanan setengah matang. Nah, makanan yang setengah matang seperti daging mentah atau sayuran setengah matang itu bisa jadi terinfeksi toksoplasma, mengandung parasit. Yang ketiga penyebab toksoplasma yaitu makanan yang terkontaminasi. Nah, bisa sayuran, buah-buahan. Nah, kenapa bisa begitu? Kan kita tidak tahu cara pengolahan sayuran dan buah-buahan. Bisa jadi tanahnya itu terkontaminasi dengan kotoran hewan yang sudah terinfeksi oleh toksoplasma. Dan bisa juga orang yang mengelolanya itu memegang hewan peliharaan dan tidak mencuci tangannya. Bisa jadi penularan dari tangan gitu bisa. Nah, gitu. Yang keempat penyebabnya yaitu diturunkan oleh ibunya. Biasanya ibu hamil yang memiliki toksoplasma bisa menularkan ke anaknya. Jadi untuk ibu hamil yang sudah tahu ada toksoplasma, sebaiknya sering kontrol atau cek lab agar ketahuan untuk menghindari kelahiran yang prematur, kelahiran yang cacat pada anaknya. Nah, gitu. Karena kalau dibiarkan toksoplasma pada ibu hamil itu sangat berbahaya sekali ya. Makanan apa saja sih yang dianjurkan untuk mencegah toksoplasma? Yang pertama, jaga pola makan kalian. Kita tetap memperhatikan 4 sehat 5 sempurna. Tetapi yang biasanya kalian mengkonsumsi beras putih atau nasi putih, kita bisa ganti dengan beras merah. Nah, yang kedua, yang biasanya kalian minum susu hewan kayak susu sapi, susu beruang, itu kalian hindari dulu. Kita ganti dengan susu kedelai. Yang ketiga, kalian boleh mengkonsumsi buah-buahan kecuali nanas. Yang keempat,
kalian boleh mengkonsumsi semua jenis sayuran, tetapi sayurannya itu harus dimasak dengan cara direbus, jadi atau ada sayur beningnya gitu. Nah, itu dokter saya menyarankan seperti itu. Yang kelima, kalau memasak itu jangan menggunakan minyak kelapa sawit atau minyak kelapa, tetapi menggunakan minyak zaitun. Nah, hindari juga makanan-makanan yang siap saji, ini instan, kebab, hamburger, kayak gitu, kerang, nggak boleh. Pokoknya yang seafood itu dilarang dulu. Katanya kalau seafood itu cepat sekali menularkan toksoplasma, karena kita tidak tahu air laut itu sudah tercemar apa tidaknya, kan kita tidak tahu. Nah, jadi untuk kalian hindari dulu ya, atau stop dulu seafood itu. Padahal kan kayak semacam kepiting, cumi, itu kesukaan aku banget, tapi tidak boleh. Kalau mau kalian makan ikan-ikanan, ikan laut atau ikan tawar, kecuali lele nggak boleh ya, lele. Kalau ikan itu nggak boleh dibakar, dokter tuh menganjurkan seperti itu. Kalau bisa direbus, pokoknya kita tuh makan serba rebus deh, sayur rebus, ikan rebus, kayak gitu. Atau pepes boleh, kalau dipepes boleh. Nah, selanjutnya telur yang sebaiknya kita konsumsi adalah telur yang mengandung omega 3 atau ayam kampung. Untuk kalian yang terkena toksoplasma, sebaiknya menghindari makan daging-dagingan ya, daging sapi, daging kambing, daging ayam, seharusnya kalian hindari, kalau bisa stop. Nah, kalau kalian kepingin banget, kalau boleh, tapi sekali-sekali aja, jangan seringan. Itu pun yang dibolehkan adalah ayam kampung. Pengalaman saya, kalau ada acara pernikahan atau apapun, itu bener-bener deh kayak orang tersiksa banget. Bener, Ines jujur kayak tersiksa banget, kepingin makan tapi ditahan, padahal makan kesukaan tapi gak bisa dimakan. Pasti disediakan makanan banyak banget kan ya, apalagi disediain ada makanan yang enak-enak tuh pastinya kan, tapi gak mau, tapi kita mau gak mau yang dipilih adalah buah-buahan. Nah gitu, aku biasanya seperti itu. Pokoknya bener-bener deh, itu bener kayak tersiksa tapi buat kesehatan kita. Dan saya dilarang oleh dokter untuk mengkonsumsi coklat. Aduh, coklat itu kesukaan aku banget, tau gak sih? Tapi gak dibolehin. Coklat kita gak boleh, keju gak boleh, mentega gak boleh, mayones gak boleh, es krim gak boleh. Itu dokter itu menyarankan seperti itu, karena toksoplasma saya itu tinggi, 200-an, sedangkan suami 150-an gitu. Jadi itu katanya banyak banget pantangan yang harus kita hindari demi kesehatan kita. Alhamdulillah, walaupun itu tantangan aku untuk menghindari makanan-makanan enak, tapi kita tetap jalani. Dan alhamdulillahnya lagi, saya ditemukan sama dokter yang super baik banget. Jadi dia instan banget untuk menanyakan kabar aku, misalnya hari ini makan apa aja, coba ada pantangan apa enggak gitu. Karena makanan yang dipantang itu sangat berpengaruh loh oleh toksoplasma, tinggi rendahnya toksoplasma kita. Untuk kalian yang terkena toksoplasma, bisa aja sih yang nilainya tinggi itu bisa jadi 0, asalkan jaga pola makan kalian, kayak gitu. Yang kedua adalah kalian harus menjaga pola hidup kalian. Yang biasanya begadang, gak boleh begadang lagi, karena kalau sering kita bergadang itu akan mengganggu kekebalan tubuh kita. Nah, kalau kita kekebalan tubuhnya lemah, otomatis toksoplasma yang berperan penting di dalam tubuh ini berkembang biak ke tubuh kita secara cepat dan bisa meningkatkan angka toksoplasma dengan tinggi. Cara ketiga yaitu dengan olahraga secara teratur. Nah,
Untuk yang males nih kayak saya sih sukanya olahraganya berjemur di pagi hari atau berjalan di pagi hari. Itu bisa mengurangi toksoplasma loh. Itu yang dianjurkan oleh dokter saya juga. Terus untuk kalian yang ada di rumah atau ibu rumah tangga sering banyak gerak, seperti nyapu, ngepel, masak, itu juga termasuk olahraga. Nah, itulah pengalaman saya selama terkena toksoplasma. Dan alhamdulillah sekarang sudah hilang, udah negatif. Nah, intinya sih kalian harus jaga pola makan kalian, pola hidup kalian, tetap berolahraga, dan sering-sering berdoa. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya supaya kalian tahu video-video tentang Bromil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.